Mal dan pasar kembali dibuka setelah tutup selama PSBB. Pasar Serdang Kemayoran ditutup menyusul ditemukannya 14 pedagang positif corona. Konser online berbayar band K-pop BTS raup $26 juta. Ya halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayu Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Dan selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga punya berita menarik lainnya. Bersama saya Pram Senjaya, ini Ayu Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, sebuah pabrik plastik di Bekasi, Jawa Barat Senin sore ludes di lahap api. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Kobaran api menghanguskan gudang pabrik plastik di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dan karyawan pabrik langsung selamatkan diri. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di dalam gudang pabrik. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api. Mulai tadi ada ledakan, Pak. Ada ledakan gitu. Ledak langsung keluar asap itu, api gitu. Awal mulanya tadi gitu. Awal mulanya gitu. Langsung keluar asap hitam lah gitu. Langsung asap gede ya, Bang? Iya, asap gede langsung gitu. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Udara masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU di Kabupaten Kampar Riau pada Senin pagi. Pihaknya juga meminta maaf terkait kerusakan rumah warga dan akan mengganti rugi rumah warga tersebut. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo menggelar konferensi pers terkait jatuhnya pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara di Desa Kubang Jaya, Kampar Riau. Kepala Staf Angkatan Udara menjelaskan sebelum kecelakaan, pilot melaporkan dugaan kerusakan mesin dan minta izin melompat dari pesawat dengan menggunakan kursi pelontar. Salah satunya memang ada letupan dirasakan juga oleh penerbang. Tetapi itu tidak meledak di udara. Jadi dipastikan tidak meledak di udara. Setelah jatuh memang pesawat itu terjadi kebakaran. Human error atau tidak kita belum putuskan karena kita akan laksanakan proses investigasi. Pesawat Hawk 209 milik TNI Angkatan Udara ini masih di lokasi kejadian dengan dipasang garis polisi dan dijaga ketat. Sementara pilot Letu PNB Aprianto Ismail masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Sukirman Lanud Rusmin Nurjamin. Kepala Staf Angkatan Udara juga menjelaskan bahwa kerusakan rumah warga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lanud Rusmin Nurjamin. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Aulia Kesuma yang menjadi otak pembunuhan suami dan anak tirinya divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara 2 eksekutor divonis hukuman penjara seumur hidup. Aulia Kesuma yang menjadi dalang pembunuhan berencana kepada suaminya Edi Chandra Purnama alias Pupung dan anaknya Adi Pradana divonis hukuman mati sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Anak Aulia, yaitu Giovanni Kelvin, juga dituntut hukuman mati. Dalam sidang secara telekonferensi, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa kejam dan sadis karena meracun dan membakar jenazah kedua korban di dalam mobil. Dalam aksinya, Aulia dibantu oleh putranya Giovanni serta 2 eksekutor. Sementara, tim kuasa hukum Aulia Kesuma akan mengajukan banding karena terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 4 tahun untuk dirawat. Nah, siapa yang mengasuh kalau memang ternyata semuanya terkena hukuman mati ini? Yang satu meninggal, yang satu hukuman mati. Kita akan melakukan upaya
ada upaya hukum berikutnya akan di Indonesia disediakan, baik banding, kasasi, kemudian PK, dan terakhir kita akan minta gerasi ke Presiden. Pada sidang sebelumnya, 2 eksekutor suruhan Aulia, yaitu Kusumawanto alias Agus dan Muhammad Nur Sahid alias Sugeng, divonis penjara seumur hidup. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus pembunuhan berencana yang didalangi Aulia Kesuma menyita perhatian masyarakat Agustus tahun lalu. Aulia bersama anak kandungnya membunuh suami dan anak tirinya karena masalah ekonomi. Kasus pembunuhan yang diotaki seorang istri di Lebak Bulus, Jakarta menyita perhatian masyarakat pada Agustus 2019. Pelaku Aulia Kesuma menyewa 2 eksekutor dan 3 orang lainnya untuk membunuh suaminya Edi Chandra Purnama dan anak tirinya Muhammad Adi Pradana dengan biaya 400 juta rupiah. Aulia yang menjadi dalang pembunuhan mengakhiri hidup suami dan anak tirinya dengan memasuki obat tidur dan alkohol ke dalam jus tomat yang rutin dikonsumsi korban. Setelah korban tertidur, Aulia bersama anaknya Kelvin dan 2 eksekutor membekap korban hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia. Rencananya Aulia Kesuma membuat skenario kebakaran di rumah yang ditempatinya bersama suami dan anak tirinya untuk menutupi jejak pembunuhan. Namun ketika api membakar garasi, pemadam kebakaran dan warga berhasil memadamkan api yang sempat membakar garasi. Kemudian rencana pun berubah. Aulia kemudian membakar mobil yang berisi jasad kedua korban di Sukabumi, Jawa Barat. Aulia tega membunuh suami dan anak tirinya karena masalah ekonomi. Ia terbelit utang 10 miliar rupiah. Untuk membayar utang, Aulia sempat meminta mendiang suaminya untuk menjual rumah, namun permintaan itu ditolak. Sidang perdana dengan terdakwa Aulia Kesuma dan putranya Giovanni Kelvin kemudian digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 10 Februari lalu. Keduanya didakwa dengan pembunuhan berencana. Sejumlah drama mewarnai jalannya sidang, mulai dari tangisan Aulia hingga situasi yang memanas usai persidangan digelar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, malu melahirkan di luar nikah, seorang ibu di Batam, Kepulauan Riau nekat membunuh bayi laki-lakinya. Tersangka ditangkap di rumah majikannya. Efrasio Kolo hanya bisa menyesali perbuatannya usai ditangkap unit PPA Satreskrim Polresta Balerang di perumahan Citra Indah, Batam, Kepulauan Riau. Penangkapan Efrasia berawal dari laporan warga ketika penemuan jasad bayi yang dibuang di tong sampah. Tersangka yang merupakan ibu kandung korban mengaku membunuh bayi laki-lakinya usai dilahirkan. Karena saya malu dengan kepribadian saya, terus saya di sini juga tidak ada keluarga, saya di sini bekerja lewat PT, jadi saya menyembunyikan untuk menutupi semua kesalahan saya. Setelah ditangkap, tersangka sempat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Di laporan tersebut akhirnya kita bisa mengamankan satu orang pelaku ataupun ibu ya dari bayi tersebut berinisial E, ya, kita langsung amankan dan kemudian telah kita periksa dengan alat bukti yang ada dan sudah bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka yang baru 4 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kusti Yenova, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Jerry Lawalata sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Barang bukti disita berupa alat hisap serta sisa sabu sebanyak 1,32 gram. 3 hari pasca ditangkap, Jerry Lawalata resmi berstatus sebagai tersangka kasus narkoba. Jerry Lawalata mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 karena stres akibat tekanan pekerjaan. Kepada polisi, Jerry mengaku mendapat sabu dari salah satu bandar yang bertempat di Jakarta Utara. Melakukan penggeledahan, maka petugas juga menemukan barang bukti
berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, termasuk juga masih ada sisa barang bukti secara bruto berat 1,3. Ya pemirsa, selain Jerry Lawalata, di masa pandemi ini polisi telah menangkap sejumlah artis lainnya terkait penyalahgunaan narkoba. Di antaranya Tio Pakusadewo, Roy Kiyoshi, dan Dwi Sasono yang mengaku mengkonsumsi ganja karena stres akibat pandemi corona. Aktor Dwi Sasono diringkus polisi di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan 26 Mei lalu. Suami dari penyanyi Widi Mulia ini ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis ganja. Setelah menjalani tes urin, Dwi Sasono terbukti positif mengonsumsi ganja. Dwi kemudian mengajukan asesmen rehabilitasi dan dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur. Pria berusia 40 tahun ini mengaku baru 1 bulan mengonsumsi ganja karena sulit tidur sejak tidak bekerja selama pandemi corona. Selain itu, pembawa acara hiburan Roy Kurniawan atau lebih dikenal dengan Roy Kiyoshi ditangkap di rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat 6 Mei lalu. Polisi menangkap Roy dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Polisi juga menemukan barang bukti 21 pil psikotropika. Dari hasil tes urin, presenter nyentrik ini terbukti positif mengonsumsi zat psikotropika jenis benzodiazepin. Usai 10 hari mendekam di Mapolres Jakarta Selatan, Roy dipindahkan ke RSKO Jakarta Timur untuk direhabilitasi. Sebelumnya, aktor senior Tio Pakusadewo diciduk di rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan 14 April lalu. Polisi menemukan narkotika jenis ganja seberat 18 gram dan alat isap sabu. Ini adalah kali kedua Tio ditangkap karena penyalahgunaan narkoba setelah sebelumnya ditangkap tahun 2017 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah mal lakukan berbagai persiapan jelang pembukaan kembali. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.